Anda melihat bahwa kemudian adakah sentimen negatif terhadap publik kepada keluarga Pak Jokowi dan Jokowi, termasuk juga wapresnya Pak Jadi Prabowo? gini, soal posisi Mas Gibran dengan segala macam tuduhan, insinuasi, ya, dinasti dan lain sebagainya, menurut saya kita juga sudah berulang kali membahas sejak sebelum Pilpres, ya kan? Bahkan sejak MK waktu itu mulai membahas permohonan uji materi. Ya. Kita sudah bolak-balik di ruang ini ya, di stasiun TV ini membahasnya. Lantas rakyat yang menjadi hakim sudah memutuskan ya bahwa semua spekulasi tersebut ya diputus oleh rakyat seperti apa hasil kita tahu kan ya. Nah sekarang kalau ingin diulang-ulang kembali menurut saya ya kita tunggu saja 5 tahun yang akan datang. Faktanya Mas Gibran itu adalah wapres terpilih. Ya. Sebagaimana Pak Prabowo adalah presiden terpilih, ya kan? Suka atau tidak suka, ya kan itu adalah wapres kita yang secara konstitusi sah, ya, melalui berbagai level, berbagai proses adjudikasi, mulai dari uji materi sampai putusan perkara sengketa Pilpres, ya. Nah, sehingga menurut saya akan menguras energi bahwa rakyat, ya, seberapa kecil pun ya jumlahnya berhak menyampaikan aspirasi tentu. Ya. Tapi jangan misalnya tadi Bang Egy pergi ke stadion, ada orang teriak Mulyono, Mulyono, dianggap itulah yang paling dominan. Sangat tidak adil menurut saya yang seperti itu. Karena saya juga Habibur Rahman ini ya, udah 2 minggu saya keliling ke masyarakat di kelurahan-kelurahan di Jakarta Timur, daerah konstituen saya. Saya mendapatkan banyak sekali aspirasi yang sebaliknya. Yang berbeda. Saya Jakarta Timur loh. Iya, betul. Yang mengatakan bahwa ya sudah, ya Pilpres sudah selesai. Kita ingin pemerintah yang baru terpilih, ya segera bisa bekerja all out melayani masyarakat, kurang lebih begitu. Oke, baik. Mas Guntur Romil lihat nggak bahwa kemudian situasi kalau kemudian realita politiknya trending di media sosial, Fufu-Fafa dan lain-lain itu teriakan tadi disampaikan oleh Bang Egy. Kalau anggaplah kemudian dianggap sebaliknya bahwa itu juga suara masyarakat gitu, akankah kemudian itu beririsan dengan tujuan pertemuan ini? Kalau dengan pertemuan ini tentu saja tidak, Mbak. Ya. Kita kan mau bicara yang sekarang terjadi ya. Kalau saya melihat, saya menangkap ini mau diakui atau tidak, mau disadari atau tidak, Gibran ini akan menjadi beban Pak Prabowo ke depan. Kita bicara dalam konteks saat ini, ketika kasus-kasus dimunculkan, dan itu terkait dengan yang namanya Gibran, namanya Bobi, yang namanya Kaisang, pelaporan ke KPK yang belum ada ungkapannya sekarang, titik terangnya gimana, dengan alasan yang macam-macam. Kaisang misalnya karena bukan pejabat publik. Tapi Sekjen PDI Perjuangan yang bukan pejabat publik juga sudah berkali-kali diperiksa oleh KPK. Jadi bahkan di situ ada diskriminasi di situ. Jadi kalau kita melihat ke depan, kalau Pak Prabowo ini sudah bersinar, ya, tapi Gibrannya ini akan menjadi beban dengan dikaitkan bebannya dengan apa sih? Kalau tadi kan suara, kalau Bang Habib bilang bahwa enggak, konstituen merasa, tadi kan ya Bang ya, konstituennya di Dapil kan bilang bahwa semua udah baik-baik saja kok, lanjut lagi. Itu yang ditemukan oleh Mas Habib. Yang saya temukan kan berbeda. Kan biasa aja kan? Ya kalau kita bisa secara parsial nih kan, ya kita temukan apa yang di medsos itu kan. Yang ini yang kita menangkap bahwa ini akan menjadi beban pemerintahan Pak Prabowo ke depan dari Gibran itu. Karena semua kan banyak nuntut. Ini kan kenapa KPK tidak adil? Kenapa ini tidak ada kasus hukum diperjelas? Nah itu persoalan di sini. Menjadi beban bahwa Gibran. Terakhir Bang Silver, sebelum saya tutup diskusi kita, bagaimana kemudian kalau kemudian PDIP udah melihat Gibran itu akan jadi beban ke depan? Saya katakan bahwa itu tidak benar. Karena begini, saya hampir berapa bulan ya berdampingan dengan Mas Gibran, ya belusukan kampanye itu, masyarakat menyambutnya gila-gilaan. Itu yang saya alami sendiri. Ya, jadi kalau menjadi beban apanya? Pak Prabowo juga senang-senang aja, fine-fine aja. Teman-teman di Gerindra juga, teman-teman di koalisi dan Kim, semua happy. Bahkan kemarin kita melihat bahwa waktu acara Gerindra, semua di dalam gedung itu meneriakan terima kasih Pak Jokowi. Jadi apa yang kita permasalahkan? Nggak ada bebannya? Itu cuma kacamata PDIP aja? Oh iya, ya wajar lah kawan-kawan itu ngomong begitu, ya silakan saja. Tapi kenyataan di lapangan, masyarakat sampai saat ini masih mengeluh-elukan Presiden Jokowi kemanapun pergi, termasuk Mas Gibran. Kayak kemarin
ke acara ke makan bergizi gratis, ya kan? Semuanya masih mengeluhkan Mas Gibran. Semua happy. Oke. Iya. Terakhir Bang Pendek Ege. betulnya itu bahwa saya Jakarta Timur, saya konstituen dia juga. Tapi bicara kedua orang besar ini, saya rasa mereka punya persamaan ya. Mereka pernah jadi oposisi, pernah ditinggalkan. Pak Prabowo pernah keluar negeri, Bu Mega yang memperhitungkan paspor kewarganegaraannya. Pak Prabowo pernah berperang untuk negaranya, pernah dituduh melanggar HAM, tapi sekarang diterima Amerika. Jadi mereka dua orang besar yang pasti akan bertemu pada waktunya. Cuma saya ingin mengatakan kita sedang berbicara sebelum 20 Oktober. Oke, Saya ini masih kita nantikan nanti. Enggak, saya ini ada pengecut-pengecutnya bicaranya gitu, enggak langsung-langsung gitu. Sementara rakyat ada yang sudah berani, ada yang enggak. Ya. Mereka pasti punya hal-hal yang besar yang tidak hanya soal ideologi tapi apa kepentingan bangsa gitu Oke, kita nantikan bagaimana apakah memang pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto akan terjadi sesuai dengan statement yang diamini oleh Gerindra dan juga PDIP sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober mendatang.